Selamat pagi, mahasiswa BNM ya. Kita lanjut untuk setelah UTS. Ini kita berganti buku, yaitu dari Jones. Ya, di sini nanti ini kita mungkin ada sedikit overlapping ya dengan bukunya Farrell. Ya, pertama hari ini nanti kali ini nanti kita membahas managers and managing, kemudian the evolution of management thought, kemudian managing diverse employee. Nah, pertemuan yang dulu juga ada sedikit ya, bahkan saya sudah muter atau sudah memberikan link YouTube ya untuk bagaimana UGM mengelola mahasiswa yang difabel ya. Kemudian nanti lanjut managing in the global environment, itu juga kita sudah bahas ya kemarin. Kemudian decision making, learning and creativity ya. Jadi bukunya Jones ini nanti lebih ke pengelolaan organisasi ya. Kalau yang kemarin lebih ke bisnis ya, ini lebih ke manajemen. Nah, juga nanti kita mempelajari ada struktur, ada budaya, kemudian motivasi ya. Kemudian juga bagaimana kita mengelola kelompok dan tim ya secara efektif ya. Juga ada kepemimpinan. Oke. Nah, kita mulai saja dengan chapter 1 ya. Ada sebutan di situ managers and managing ya. Betul bahwa seorang manajer itu mereka memang mengelola organisasi ya. Dan yang dikelola itu adalah sumber daya ya. Sumber daya dari sebuah organisasi itu kan banyak sekali ya, ada SDM ya, mungkin juga modal ya, mungkin informasi ya. Nah, nanti peran dari manajer itu akan kita pelajari di sini ya, seperti apa itu ya. Kemudian selanjutnya nanti kita lihat learning objektifnya ya, apa itu manajemen ya, why management is important, mengapa penting ya, apa yang dilakukan oleh mereka dan bagaimana mereka menggunakan sumber daya organisasi untuk ya secara efektif dan secara efisien ya. Kadang-kadang juga dibalik secara efisien dan efektif. Ya, kemudian ada pengelolaan secara atau mungkin tadi ya pengelolaan bagaimana planningnya, organizingnya, leading dan controlling ya. Kemudian kita membedakan juga level-level di dalam organisasi ya. Ada level yang top level manajemen ya. Kemudian ada yang middle dan ada yang lower, yaitu operasional level, biasanya seperti itu. Lalu membedakan ketiganya ya, bagaimana kita membagi ketiganya ya, manajer tadi ke dalam departemen yang berbeda. Ya, juga ketika ada perubahan ya, bagaimana manajemen mempraktekkan sekarang ini karena IT dan globalisasi, dan berulang kali ya bahwa kita masih menghadapi yang namanya pandemi ya. Dan kemudian prinsip bagaimana manajer itu menghadapi competitive global environment ya. Nah, organisasi ya, saya kira Anda harus bisa membedakan ya perbedaan organisasi dengan kelompok atau segerombolan orang ya. Di organisasi itu bekerja bersama, berkoordinasi ya. Kalau gerombolan orang tidak ya, jadi hanya sekumpulan orang saja. Jadi kata kuncinya di situ ada tujuan yang dicapai ya, future outcomes ya. Ada tujuan, ada future outcomes, dan kemudian ada kerjasama ya. Di situ ada pembagian tugas dan ada koordinasi. Jadi tentunya diharapkan ya semua manajer ini adalah bergerak atau bekerja di organisasi. Jadi si manajer ini lebih bertanggung jawab ya. Dia memberikan supervisi bagaimana penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuannya gitu ya. Jadi itu dasar sekali ya, saya yakin tidak ada kesulitan. Nah, kalau tadi manajemen ya, kita memanage, yaitu dari planning, organizing, leading, and controlling human and other resources secara efisien dan efektif. Nah, bedanya tentu Anda sudah paham ya, efisien itu input output ya, kalau bisa inputnya sedikit outputnya besar ya, sehingga doing the things right ya, sedangkan efektif itu doing right things. Jadi outcomes output dari sebuah sumber daya itu bisa mencapai outcomes ya. Jadi kita melakukan sesuatu secara efisien tadi kan tentunya ada hasil. Nah, outputnya itu tadi
apakah sesuai dengan target kita, yaitu outcomes kita, ya. Itu kemudian resources, ya, tentu berulang kali sudah kita pelajari ya sejak awal ya, bahwa resources itu ada people, ada keterampilan mereka ya, know-how mereka, pengalaman mereka. Jadi ada istilah SKA, skills, knowledge, attitudes ya. Kemudian ada mesin, ada bahan baku ya, komputer dan IT ya. Bahkan mungkin ada yang tidak kelihatan ya, tetapi itu justru penting adalah paten ya. Kemudian yang kelihatan financial capital, loyal, ini customer itu menjadi resources juga, karena berulang kali saya katakan loyal customers ya, dan juga customer pertama ya di organisasi itu adalah karyawan ya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya resources tadi ya tentunya untuk mencapai yang namanya performance atau kinerja. Bagaimana kita mengukur seberapa jauh manajer itu menggunakan resources secara efisien dan efektif. Tentunya apa? Untuk mencapai atau memuaskan konsumen dan mencapai tujuan. Jadi kita pernah belajar mengenai balance scorecard ya, di mana kita memang mencapai tujuannya itu tentu profit. Tetapi profit itu didapatkan dari mana itu ya? Dari kepuasan konsumen, dari kita bisa mengelola the first consumer di organisasi itu kan karyawan gitu ya. Nah, tadi sudah disinggung ya, ada Satya Nadella ya. Di situ Microsoft Corporate Mission revised by CEO Satya Nadella. Ya, to reflect current technological trend ya, di mana di situ kemudian untuk meningkatkan employee moral ya, kualitas produk dan nilai di pasar saham ya. Nah, ini efisiensi ya, tadi sudah saya jelaskan how productively resources are used to achieve a goal. Sedangkan efektif itu the degree to which the organization achieves those goals ya, dengan hasil yang tadi outputnya seperti apa ya. Kemudian nah ini kalau kita lihat dari kuadran ya, ada perusahaan yang efisiensinya rendah, efektivitasnya rendah. Ini kalau seperti itu saya kira wrong goals ya. Si manajer itu mencari atau menetapkan tujuan yang salah dan membuat penggunaan resources yang sangat jelek ya, dan hasilnya tentu low quality products ya, dan customer itu tidak ingin ya. Tetapi ketika efisiensinya tinggi, efektivitasnya tinggi, keefektifannya tinggi, high efisiensi dan high effectiveness ya. Nah, ini manajer itu memilih the right goals ya untuk mencapai dan membuat tujuan tersebut ya, dengan penggunaan resources yang sangat baik ya. Jadi seperti hasilnya di sini, hasil yang ya customer inginkan dari sisi kualitas dan dari sisi mungkin harga yang mereka bisa mampu membayar ya. Ini sangat baik ya, artinya pada posisi yang high semua ya. Tapi juga ada juga efisiensi tinggi, ketika efisiensi tinggi tapi keefektifannya rendah ya. Dan juga bisa efisiensinya rendah tetapi keefektifannya tinggi ya. Jadi bahwa memilih the right goals untuk pursue but does a poor job of using resources ya. Jadi di sini istilahnya bahwa misalnya itu produk yang dimana konsumen itu butuhkan tetapi sangat ekspensif ya. Jadi dia tidak mampu membayar. Karena apa? Karena sangat rendah efisiensinya gitu ya. Nah, kemudian by study management ya, seperti awal saya bertanya, mengapa Anda belajar bisnis? Ya, ini juga ada pertanyaan. Loh, kan bukankah orang running bisnis itu tanpa belajar manajemen bisa? Iya, bisa. Tetapi mungkin ya tadi bahwa kemungkinan dia tidak bisa mengelola sumber dayanya dengan secara efisien dan efektif ya. Jadi tentunya dengan belajar ini diharapkan ada sesuatu ya bisa diterapkan ya, dan itu perhitungannya cukup matang ya. Tadi ada kata kuncinya adalah efisien dan efektif, dan kemudian mereka paham betul ya bagaimana perencanaannya, bagaimana organisasinya ya. Nah, alasan yang lain tentu adalah dari economic benefit of becoming good managers. Itu impresif banget itu ya, bahwa mereka ketika mampu mengelola dengan baik ya,
mereka bisa mendapatkan earning ya, rata-rata untuk upah mereka atau gaji mereka 99.310 US dollar ya, dengan apa namanya pada saat tingkat pertumbuhan ya, dan setahun ini 2020 mungkin ya sampai 2026 dengan growth rate yang 5-9%. Nah ini kan mereka cukup apa istilahnya bisa menang di pasar ya. Tapi sekali lagi again ya, bahwa ini kondisi pandemi ya, bahwa kemungkinan ini juga akan berubah datanya ya. Nah lalu prinsip dari learning management itu dapat membantu mereka membuat keputusan yang terkait dengan apa namanya non-work konteks ya. Nah memang yang segala sesuatu dipelajari itu bisa berbeda ya, dengan berbeda konteks itu ya. Oke, dari apa fungsi manajemen tadi, kemudian ini ada tugas yang dilakukan ya dari manajemen, yaitu planning ya. Jadi ini langkah awal di mana si perusahaan ini tentunya menetapkan tujuan. Saya yakin setiap bisnis, setiap organisasi itu pasti didirikan pasti ada tujuannya ya. Dan bagaimana kita mencapai tujuannya dengan cara yang terbaik, itu adalah planning. Kemudian organizing dan juga menetapkan tugas dan wewenang ya, serta juga hubungan ya, yang kemudian si SDM di dalam organisasi itu secara bersama-sama ya bisa mencapai tujuan, karena nggak mungkin tujuan itu dicapai sendiri ya, karena keterampilan resources yang dimiliki ya itu terbatas, sehingga dengan keterbatasan itu tentunya ada pembagian tugas ya, orangnya bisa saling melengkapi. Kemudian leading, motivate, coordinate and energize individuals and groups ya. Jadi individu dan grup ini bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi, itu adalah leading, motivate, coordinate and energize. Kemudian yang terakhir controlling ya, di mana kita menetapkan measurement yang akurat ya untuk memonitor ya sejauh mana kita bisa mencapai tujuan itu dengan baik. Jadi misalnya tujuan itu kita capai 1 tahun ya. Nah setengah tahun kita punya ukuran apa ya, kalau misalnya keuangan itu ada kalau di bank ada non performing loans misalnya, atau suatu negara ya, kita bisa recalling yang dulu kita pelajari, ada tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ya, itu semua bisa menjadi yang namanya measurement. Nah ini langkah-langkahnya ya, jadi stepnya dari prosesnya seperti apa. Kemudian tentunya si manajer ini akan mengidentifikasi dan memilih tujuan organisasi yang tepat dan strategis seperti apa, sehingga kita bisa mencapai kinerja yang terbaik. Nah organizing tadi sudah, bahwa memutuskan how best the organized resources, particularly human resources ya, sumber daya manusia. Ini menjadi aktor penting ya di dalam organisasi. Bagaimana mencapai tujuan, secanggih apapun ya teknologi yang dimiliki oleh organisasi, pasti itu ada the man behind ya, the man behind the system, the man behind the process ya, yang menetapkan sistem itu adalah manusia. Lalu ada struktur. Nah dalam struktur itu kita bagi tugas, siapa melakukan apa ya, kita menunjuk orang yang tepat person job fit, person organization fit. Jadi orang yang katakanlah seperti Anda misalnya ya senang atau backgroundnya akuntansi ya, tentu Anda akan ditempatkan di bagian keuangan misalnya, atau Anda lulusan psikologi ya, mungkin Anda akan ditempatkan di bagian SDM ya, atau mungkin hukum itu juga demikian. Nah ini dengan background yang spesifik ya, Anda tentu akan ditempatkan pada tempat yang Anda sesuai ya, sehingga tentunya ada istilah ya di dalam Al-Quran itu adalah apa, serahkan pada ahlinya gitu ya. Nah ini ada contoh bahwa ER Director Delhi itu works closely with team, yaitu akan meningkatkan efisiensi dan memperbaiki customer satisfaction. Artinya apa? Dengan tim itu kan kita bekerja bersama orang dengan complementary skills ya, katakanlah seperti sepak bola ya, ada tim sepak bola 11 orang kesebelasan ya, itu tentu pembagian tugasnya kan ada tim penggelandang, ada striker, ada
kiper mungkin ya, dan mungkin yang lain-lain ya. Ini kan sesuai dengan kapasitas dia ya. Kemudian leading ya, di situ kita mengartikulasi visi yang jelas dan energizing, dan kemudian members organisasi itu sudah memahami ya. Mereka adalah bagian di mana dia harus ikut mencapai tujuan organisasi. Ya tentunya dengan power mereka, personality, influence, persuasi ya. Kemudian juga mungkin dengan communication skills ya untuk mengkoordinasi orang. Ya, lalu controlling tadi sudah saya sampaikan, di situ kita mengukur standar, kita punya standar kinerja, kemudian kita ukur dan sejauh mana kita sudah mencapai baik atau belum. Nah ini controlling proses ya, jadi memutuskan which goals to measures ya. Kemudian ini roles ya, peran. Jadi seorang manajer itu punya beberapa peran ya, decisional ya. Makanya betul bahwa ketika kita memilih seorang manajer itu dicari orang yang bisa mengambil keputusan ya. Jadi type of roles decisional, specific roles itu entrepreneur, disturbance handler, resource allocator ya, dan juga negotiator ya. Lalu type of role yang lain adalah interpersonal lagi. Spesifiknya apa? Roles-nya figurehead, leader, dan liaison. Nah, yang terakhir adalah informational. Dia memonitor, diseminator, dan spokesperson. Jadi dari apa yang tiga peran tadi, di mana decisional, kemudian interpersonal dan informational, ini si manajer harus punya spesifikasi ini ya, karena peran mereka dimainkan ya berdasarkan apa yang Anda lihat di dalam decisional. Misalnya dia seorang entrepreneur, diharapkan dia seorang entrepreneur, dia bisa mengambil keputusan. Jadi commit organizational resources to develop innovative goods and services ya, untuk memutuskan, decide ya to expand internationally to obtain new customers for the organization products ya. Ya dia mempunyai membaca ya bahwa mungkin kebutuhan di luar negeri belum dipenuhi oleh pasar dalam negeri, maka kita sebagai pemilik produk kok potensi ya untuk kita jual di tempat lain ya. Mungkin Anda lihat ya bahwa di Indonesia ini menjadi pasar empuk bagi negara Jepang. Ya dianggap mobil mereka, produksi mereka ya dengan style dan efisiensi yang mereka tawarkan ya itu masuk di Indonesia ya. Jadi bagi Anda yang rasional ya pasti mungkin akan memilih mobil-mobil Jepang ya. Mungkin Anda yang membutuhkan mobil yang mungkin prestis atau agak istilahnya kenyamanan ya, itu mobil dari Eropa ya. Jadi ini pilihan-pilihan seperti ini kan dibaca oleh produk di negara lain sehingga mereka bisa ekspor ke negara kita. Nah, kita ini pengguna. Ya, sayangnya kita belum bisa mengembangkan produk sendiri untuk mobil itu. Jadi ya, ini pernah menjadi satu pemikiran ya untuk pesawat terbang ya. Bukankah kita ini negara kepulauan ya, mestinya kita memproduksi pesawat kecil-kecil itu mampu, karena daerah yang ada di Indonesia ini ya dari 16.000 lebih pulau itu hanya bisa dijangkau tentunya dengan pesawat terbang karena areanya yang sangat sulit. Saya masih ingat saya dari Pontianak ketika harus ke Balikpapan, saya dari Pontianak itu pulang terbang ke Jakarta dulu, baru Jakarta ke Balikpapan. Nah, mungkin ini gara-gara tadi bahwa kemungkinan area ya yang ditempuh dengan pesawat yang Boeing tadi nggak bisa antara Pontianak langsung ke Balikpapan itu. Jadi sebagai contoh seperti itu. Ya ini kan jiwa seorang entrepreneur, adakah ya di negara Indonesia punya pemikiran seperti itu ya. Oh, di sana ada produk yang sebenarnya kita punya kemampuan gitu ya. Oke, lalu level of skills managers lalu dibagi per departemen. Jadi dalam suatu organisasi yang begitu luas, begitu besar ya tentunya kita harus membagi ya, baik itu managers ataupun karyawan bekerja bersama, memiliki skills yang sama ya, dan menggunakan knowledge dan tools teknik yang mungkin hampir sama ya. Sehingga contohnya dalam manufacturing, accounting, engineering, or marketing department. Nah, kemudian yang selanjutnya kita mengenal yang namanya level of management ya. Saya yakin Anda ingin ada yang di top ya. Tapi juga tidak
tidak kalah menarik ketika Anda ada di first line managers. Yang susah ini middle managers, bukan susah sih, dia sebagai penghubung. Ya, kadang-kadang untuk rasionalisasi ya middle manager ini dihapus. Ya, karena yang betul-betul kerja sebenarnya adalah first line managers ya, di bawah top managers lalu ada CEO di situ. Ini levelnya seperti itu. Nah, kalau di luar negeri biasanya dibalik. Yang di bawah itu CEO, yang di atas itu first line managers ya, karena begitu pentingnya manajer operasional yang banting tulang ya, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu mempertahankan keberlangsungan organisasi. Sebagai contoh Pegadaian ya, Pegadaian itu eksis sampai sekarang karena peran dari manajer cabang, di mana dia menerima barang gadai dan uang cash inflow-nya itu masuk dari kantor cabang. Nah, berarti kan mereka megang peranan penting di situ. Nah, yang di pusat ya dia memang pembuat kebijakan strategis, tapi untuk implementasinya, operasionalisasi, first line manager lah yang paling penting di sini. Nah, ini contohnya first line manager responsible for daily supervision of the non-managerial employees. Lalu middle manager seperti apa? Top managers ya, performance of all departments ya tentunya. Juga sampai dengan monitor how well middle manager in each department use resources to achieve goals. Nah, ini adalah pembagiannya ya, di mana top manager, middle manager, first line managers itu hampir ya kurang lebih sama pada tugas organizing. Tetapi untuk controlling lebih banyak top managers. Nah, area orange itu kan lebih kecil first line managers. Nah, leading memang first line manager memegang porsi yang lebih besar. Nah, untuk planning kebalikan yang merah itu top manager memang dia pegang peranan penting itu ya. Kemudian skills apa? Ada beberapa skills yang harus dimiliki oleh managers ya, conceptual skills, human skills, dan technical skills. Jadi memang level yang managerial tadi lebih ke conceptual skills. Nah, untuk yang level operasional mungkin technical skills yang lebih dituntut banyak dimiliki ini. Ini contoh bahwa types and level of managers ya, dari CEO sampai dengan first line managers. Dibagi lagi dengan research and development departments, kemudian marketing and sales department, manufacturing departments, accounting departments, dan juga materials management departments ya. Nah, saya kira di sini lalu kelihatan ya bahwa ada tugas masing-masing yang harus diperankan baik top managers, middle manager maupun yang namanya first line managers. Seorang atau suatu organisasi itu hampir mirip dengan orang ya, bahwa dia itu mungkin mempunyai yang namanya core competence ya. Jadi kadang kita melupakan ya bahwa sebenarnya kita punya sesuatu yang basic, yang core ya, dan tapi kita justru tidak fokus ya. Sebagai contoh dulu yang namanya Pepsi Cola ya, saya nyebut merek ya. Pepsi Cola ini mereka punya core competence di soft drink. Nah, dia merasa bahwa punya kelebihan resources, lalu merasa bahwa si Pepsi itu lebih meningkat penjualannya jika dia membuka restoran. Ya, lalu dia membuka yang namanya KFC. Nah, dengan harapan penjualan Pepsi Cola itu bisa lebih tinggi. Kemudian juga punya pabrik yang namanya Taco Bell snack. Nah, dengan demikian maka konsentrasi mereka terpecah ya, mengelola soft drink, mengelola restoran, dan mengelola pabrik snacks. Itu kan membutuhkan resources yang cukup banyak ya, cukup besar. Nah, akhirnya dengan dievaluasi lagi akhirnya mereka menjual itu, divestasi KFC dan juga Taco Bell, karena merasa bahwa dalam Jawanya itu keteteran kalau dia harus ngurusi banyak unit. Nah, sehingga kembali ke core competence, yaitu mengelola yang namanya soft drink. Itu saja sebenarnya sudah menguntungkan. Nah, makanya di situ adalah skills for competitive advantage. Bagaimana core kompetensi kita ya, R&D kita ya. Jadi misalnya nih sebagai contoh sepeda motor Honda ya. Ya, dia fokus di produk apa ya. Kalau saya lihat dia sebenarnya levelnya lebih ke menengah ya. Nah, waktu itu dia memproduksi kalau nggak salah ada merek
yang dibahas Supra itu ya, itu dia tidak berhasil ya, saya lupa namanya, tapi yang jelas dia pernah memproduksi untuk segmen di bawah, itu ternyata sudah mendapatkan tempat ya di level menengah ya. Saya kira mereka memang bagus di teknologinya ya, tapi mungkin untuk model masih kalah dengan Yamaha atau yang lain. Nah, kemudian organisasi kalau sudah demikian harus melakukan yang namanya restrukturisasi, downsizing. Ya, menguruskan, ya, menurunkan size, mereka namanya downsize. Nah, kalau demikian berarti tidak perlu kita memiliki semua unit sendiri. Nah, apa yang dilakukan tentunya dengan outsourcing. Jadi tidak semua dilakukan seperti rumah sakit. Mereka misalnya hanya focusing pada treatment merawat orang sakit. Nah, yang lain-lain seperti misalnya ada catering, ada laundry, ada security, mungkin juga parking area nggak usah ngelola, itu adalah outsourcing. Bahkan dia mendapatkan pendapatan tetap karena parking servisnya itu dikelola perusahaan lain dan sudah dihitung itu per meternya berapa sewanya ya ini. Jadi saling menguntungkan, lebih profesional. Kemudian juga empowerment, yaitu diberi delegasi pemenang si karyawan dan akhirnya si manajemen level atas ini akan lebih ringan di dalam melakukan atau focusing pada hal-hal yang strategik. Ya mungkin seperti saya misalnya. Saya di rumah ini tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Misalnya seperti ART saya yang sudah 18 tahun ikut saya. Itu dia paham ya, hari ini masa apa, ya dia belanja apa, saya serahkan saja uangnya. Itu adalah empowerment. Karena saya melihat dia sudah mampu sendiri ya, kecuali saya pengen masak apa hari ini, itu baru saya omongkan. Tapi biasanya saya biarkan aja ya. Saya yakin atau saya percaya bahwa dia bisa paham ya, memahami gizi hari ini apa yang harus dipenuhi. Nah, kemudian bagaimana dengan global environment, challenges-nya bagi manajemen tentunya membangun competitive advantage, sama ya seperti yang kita pelajari, maintaining ethical and socially responsible standard, memanage diverse workforce, yang nanti di chapter selanjutnya kita bahas utilizing new technology, practicing global crisis management. Nah, ini juga sudah kita pelajari apa itu competitive advantage, ya, itu absolute advantage, ada inovasi. Nah, kita lihat saja competitive advantage itu berasal dari mana? Dari efisiensi yang kita lakukan, inovasi, responsiveness to customers, dan juga kualitas. Nah, kemudian ketika memang sebuah usaha ini sulit atau apa istilahnya banyak kelemahan-kelemahannya atau pesaing ini sudah mendahului kita, maka kita harus mengatakan ya namanya turnaround management. Ya, ini sebenarnya seperti change management, yaitu menciptakan new vision, ya struggling menggunakan pendekatan baru untuk merencanakan dan organize untuk membuat better use of company's resources hingga survive dan eventually prosper. Nah, ini Apple, Steve Jobs misalnya, Excel atau turnaround management juga. Nah, kalau di Indonesia diterapkan seperti PT Pos Indonesia, dia turnaround management, kalau enggak dia akan tenggelam. Orang zaman dulu kalau mengucapkan selamat tahun baru, hari raya itu melalui kartu. Nah, di kita tidak, sekarang sepi kantor posnya sehingga dia harus turnaround management, yaitu misalnya ya sekarang sebagai tempat untuk mengirim uang misalnya, atau mengirimkan barang, karena sebenarnya mereka punya cabang di mana-mana sampai ke desa. Ya sebenarnya untuk titipan kilat yang swasta itu kelemahannya satu, dia tidak sampai di pelosok. Kalau pelosok dia tidak bisa ya, dan orangnya harus ngambil di misalnya kecamatan seperti itu. Nah, kalau dia mau kerjasama dengan titipan kilat sebenarnya bagus sekali ya. Nah, maintaining ethical and social responsibility standards kita sudah bahas juga ya, sehingga saya kira kita nggak usah bahas di sini lah. Lalu managing diverse workforce itu yang penting, kita harus adil ya, tidak melihat dia dari mana, ras mana, agamanya apa ya. Kita tidak boleh yang namanya mendiskriminasi ya terhadap anggota organisasi kita, karena dengan diverse workforce itu sebenarnya bagus. Di hari Jumat misalnya ya, mungkin ada karyawan yang sebagian muslim, sebagian tidak, sehingga justru yang non-muslim itu masih bisa melayani konsumen pada saat Jumatan. Ya, demikian juga pada hari raya. Ya, pernah saya mendengar bahwa misalnya pada saat Lebaran Idul Fitri, nah maka yang kerja lembur dalam tanda petik itu adalah yang beragama Kristen atau Katolik dan sebaliknya. Ini kan menarik ya. Tapi kalau Muslim semua atau non-Muslim semua ini mungkin ada kesulitan ya di dalam operasionalisasi servis.
Oke, dan saya kira bagaimana kita mempraktekkan yang mana global crisis management, ya silahkan Anda baca di sini, menciptakan teams, facilitate bukan rapid test ya, rapid decision making and communications, bagaimana menetapkan chain ya, rantai organizational of command and reporting relationship necessary to mobilize a fast response. Jadi harus cepat responsnya, recruit and select the right people dalam tim, kemudian mengembangkan bargaining negotiating jika itu konfliknya muncul. Oke, saya kira cukup dari saya, chapter 1 cukup banyak memang dari Jones. Saya kira semangat ya. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.